Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Sudah bersuka cita pagi hari ini? Haleluya, boleh lambaikan tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita semua yang datang di tempat ini maupun yang secara online di rumah, kita mau merasakan kebaikan Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan dalam setiap hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami rasakan pertolongan-Mu dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Hari demi hari yang sudah kami lewati, kami rasakan kebaikan-Mu. Kami rasakan kasih setia-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepada-Mu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati kebaikan, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya saat kami memuji, memuliakan Engkau, ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur sebab Kau setia. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bersyukur sebab Kau setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan,
Mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami nikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami nikmati pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah, amin. Terima kasih Tuhan. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Ku agungkan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari jemaat bangkit berdiri. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur, amin. Sebab Kau setia. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Selama hidupku, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan, ku agungkan. Selama hidupku, ku tinggikan, ku agungkan. Selama hidupku. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara bersuka cita. Haleluya. Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasannya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Ya sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia
Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu. Amin. Kurangkan hujan bagi Dia dengan hati bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sama-sama, sebab Dia baik, angkat jempolnya buat Tuhan. Amin, haleluya. Kasih untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Dia baik, amin. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Katakan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, Engkau baik.
pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu, amin, haleluya, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, baik buruk, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terkadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bahkan di saat kelemahan kita, di batas akhir kelemahan kita, Tuhan Yesus datang memberikan pertolongan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau
pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Mari saudara jemaat bangkit berdiri. Mari sembah Dia. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Mari berserah kepada Tuhan. Mari percaya rencana Tuhan. Hanya Yesus penolong kita. Hanya Yesus penolong yang angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus, Dia penolong yang setia. Setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup kita. Mari berserah, mari percaya kepada Tuhan. Hanya Yesus penolongku. Yesus penolong yang. Mari berseru, panggil nama Yesus. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Saudara-saudara yang kemuliaan bagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam setiap langkah kami. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kekuatan-Mu, sukacita-Mu jadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu supaya kami mengerti rencana-Mu itu indah dalam hidup kami. Rencana Tuhan bukan kecelakaan, tapi rencana Tuhan damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau urapi, menjadikan berkat bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah ada bersama dengan kita dalam ibadah kita yang pertama hari ini. Amin. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini, Minggu 20 November 2022, menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Apa maksudnya menikmati Tuhan? Berbicara tentang menikmati dari kata nikmat, artinya lesat, enak sekali, atau merasa puas. Jadi menikmati maksudnya merasai sesuatu yang lesat, tepatnya mengalami sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan. Sekali lagi, menikmati Tuhan dari kata nikmat artinya lesat, enak, atau merasa puas. Jadi menikmati itu maksudnya merasai sesuatu yang lesat, tepatnya mengalami sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan. Dan itu karena kita punya lidah, karena lidah kita. Di lidah kita ini ada alat perasa yang namanya papilai. Ada alat perasa, kalau kita melihat lidah ada alat perasa yang disebut papilai. Sehingga kita atau semua orang waktu mengecap makanan, dia mampu merasakan manisnya atau asin atau katakan kecut atau hambar dan sebagainya, karena ada papilai, ada alat perasa di lidah kita. Jadi sekali lagi sehingga kita bisa merasakan apakah makanan yang kita sedang makan itu manis, kecut, pahit, hambar dan sebagainya. Dan papilai ini berfungsi untuk merekatkan makanan yang sedang kita kunyah. Dengan bantuan air liur kita, melumatkan makanan itu sehingga mudah masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Begitu juga dengan firman Tuhan. Sebagus apapun, sebagus apapun, sejelas apapun firman itu disampaikan, sekali lagi, sebagus apapun atau sejelas apapun firman itu disampaikan, dan siapapun yang menyampaikan firman, kalau seseorang tidak punya kerinduan untuk merasakan firman, maka firman itu akan terasa hambar. Siapapun yang menyampaikan firman, sejelas apapun, sebagus apapun, kalau tidak punya kerinduan untuk menikmati, merasakan firman, firman itu akan terasa hambar. Orang akan datang ibadah dengan beban, pulang dengan beban. Datang dengan susah, dengan beban, pulang dengan susah, dengan beban, dan seterusnya. Jadi firman itu harus dimakan. Harus dimakan, harus dikunyah, dimakan, kemudian baru ditelan. Nah maksudnya harus diterima dengan hati. Pagi hari kita mendengar firman, firman harus diterima dengan hati. Ini yang membuat iman kita bertumbuh.
Ini yang membuat iman seseorang bertumbuh kalau dia mau kunyah firman dan telan firman. Seperti makanan jasmani, tentu kita harus kunyah lebih dahulu. Baru kita bisa merasakan nikmatnya makanan itu. Dikunyah, lalu kita bisa merasakan dengan bantuan papilah, lalu kita telan makanan itu. Nah, tidak sedikit orang Kristen yang tidak bertumbuh imannya karena tidak suka makan firman. Dia tidak tahu caranya makan firman. Dia cuma asal makan firman. Dia cuma asal beribadah. Maka tidak ada pertumbuhan rohani. Datang ibadah dengan masalah, pulang ibadah juga bawa masalah. Karena tidak menikmati firman. Nah, bagaimana kita bisa menikmati firman? Bagaimana firman bisa dinikmati? Yang pertama, harus memiliki kerinduan. Harus punya kerinduan untuk memiliki, untuk mendengar firman. Harus punya kerinduan untuk mendengar firman. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi seseorang punya iman kalau dia mendengar firman, maka firman itu akan membuat dia punya iman kepada Kristus. Jadi orang yang tidak suka mendengar firman, ya tidak punya iman. Orang yang tidak suka ibadah, dia tidak punya kerinduan untuk dengar firman. Apalagi pada masa pandemi, orang masih belum benar-benar onsite ibadah seperti hari ini. Orang lebih suka online. Ya kalau benar-benar dengar online, benar-benar dengar. Kalau cuma sekedar dengar, dia bisa makan sesuatu sambil dia nonton, seperti nonton sebuah sinetron. Tidak menghormati firman. Memang ada yang menghormati, ada yang sungguh-sungguh. Tapi ada yang berpakaian seapa adanya. Mungkin pakaian tidur dan sebagainya. Tidak menghormati. Bagaimana firman yang Tuhan sendiri itu bisa masuk dalam dirinya kalau dia tidak menghormati. Bahkan ada yang malas mendengar. Besok minggu masih ada lagi. Orang-orang seperti ini bahaya sekali. Yesus datang yang kedua kali. Kalau dia tidak bertumbuh, kalau orang tidak bertumbuh akan tertinggal. Waktu Yesus datang yang kedua kali. Sekali lagi bagaimana firman bisa dinikmati? Yang pertama harus memiliki kerinduan untuk dengar firman. Jadi waktu dengar firman, harus dengar dengan baik. Jangan asal dengar, apalagi tidak perhatikan firman. Melamun, main HP, bercakap-cakap, bahkan ada yang ngantuk. Orang yang seperti ini gampang goyah imannya. Gampang lemah, gampang mundur. Karena fokusnya tidak kepada firman yang sedang dia dengar. Tidak fokus kepada firman yang dia dengar, yang sedang disampaikan. Orang ini tidak akan kuat. Orang seperti ini tidak akan kuat. Waktu percobaan datang, waktu masalah tiba, orang seperti ini gampang imannya luntur. Sebab dikatakan firman Tuhan, dia seperti sedang membangun rumah di atas pasir. Kita baca Matius 7 ayat 26. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan denlah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Banyak rumah roboh karena terpaan angin lebat, angin tofan, banjir, karena dibangun mungkin di tebing yang gampang longsor dan sebagainya. Nah, anak-anak Tuhan imannya harus kuat, jangan gampang longsor. Jangan asal dengar firman, harus punya kerinduan dengar firman, itu yang pertama. Yang kedua, harus belajar makan firman. Makan firman, firman itu harus dimakan. Seperti makanan jasmani harus dimakan. Orang yang tidak suka makan dapat dikategorikan sedang sakit. Orang sakit kadang-kadang malas makan. Semua rasanya hambar.
pahit, dan sebagainya. Orang yang tidak suka makan firman, dia sama dengan sakit rohani. Jadi orang yang tidak suka makan firman, dia sedang sakit rohani. Mari kita melihat satu dengan yang lain di keluarga kita, adakah mereka yang sedang alami seperti ini? Sakit rohani. Imannya mandek. Nah di sini kita melihat pentingnya alat perasa rohani atau papilai rohani. Pentingnya papilai rohani. Jadi kita bisa melihat firman itu sekali lagi bukan cuma didengar, tapi juga dinikmati. Harus punya kerinduan menikmati firman. Nah untuk bisa menikmati firman harus mau mendengar firman. Dan baru kita makan firman itu membuat iman kita hidup. Jadi hidup seseorang, hidup iman seseorang atau hidup tidaknya iman seseorang karena firman. Mazmur 119 ayat 107. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Pemazmur mengakui, dia berkata sama Tuhan, Tuhan hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Dia mengerti di mata Tuhan, dia hidup kalau ada firman dalam dirinya. Kita tahu kita adalah makhluk sosial, kita bertemu dengan banyak orang, dengan banyak masalah yang kita alami, orang lain alami, yang orang curhat sama kita bisa mengerti. Firman itu yang menghidupkan. Kenapa ada orang-orang yang kuat waktu alami persoalan. Di dunia pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Apakah orang itu kuat atau tidak tergantung. Apakah dia suka menikmati firman. Nah kalau dia suka makan firman, ya maka rohaninya pasti hidup. Itu sebaliknya orang yang tidak suka firman, rohaninya gampang terpuruk. Atau gampangnya tertindas atau ditindas oleh masalah atau oleh persoalan. Kan tidak suka makan firman. Karena itu mari kita perlu belajar makan firman. Kita perlu belajar makan firman. Yang ketiga, belajar mencerna firman. Saya berharap semua bisa fokus. Belajar mencerna firman. Jadi sesudah makan, firman itu perlu dicerna. Seperti kita makanan yang masuk di mulut kita, yang setelah kita kunyah, kita telan, pasti dicerna dalam pencernaan kita. Mencerna itu artinya memasukkan di dalam hati. Masuk di dalam hati. Artinya menerima firman merupakan sebuah kebutuhan. Butuh firman. Seperti kita makan jasmani, kita makan firman Tuhan, kita butuh untuk kesehatan rohani kita. Kalau jasmani kita perlu makan. Bahkan kita belain makan di satu tempat yang rasanya nikmat, enak, meskipun cukup jauh. Supaya kita bisa menikmati dan makanan itu bisa membuat kita sehat. Nah begitu juga dengan makanan rohani. Harus ada usaha untuk mencerna firman. Sekali lagi kenapa ada yang imannya tidak bertumbuh? Karena tidak masuk di hati. Cuma mungkin dia dengar dari kanan kemudian keluar ke kiri, dari kiri kemudian keluar ke kanan. Atau dia suka pilah-pilah firman. Dan yang keempat, belajar melakukan firman. Belajar melakukan firman. Sudah firman itu dimakan, dicerna, menyatu dengan tubuh kita, maka barulah kita mampu melakukan firman. Orang tidak akan mampu melakukan firman kalau firman itu tidak dicerna, tidak masuk dalam dirinya, tidak mungkin dia akan jadi pelaku firman. Mungkin cuma asal-asal pelaku firman. Satu kali mandek. Maka kita ingin menikmati firman, menikmati Tuhan. Jadi firman itu harus dinikmati kemudian dilakukan. Coba saudara, kalau kita atau seseorang, dia datang di sebuah kedai, warung misalnya. Lalu dia makan di situ. Lalu dalam hati atau dia berkata kepada teman atau keluarga yang bersama dengan dia
luar biasa enak. Lesat ya, enak ya. Apa dia cukup cuma bicara dengan orang yang bersama dengan dia? Tentu tidak. Satu kali dia bertemu dengan orang lain, dia berkata, belum tahu ya, di situ enak sekali makanannya. Apa maksudnya? Dia ngomong sama orang lain secara rohani. Kalau firman itu dimakan, dilakukan, dia saksi kepada orang lain. Amin. Amin. Saksi. Siapa orang yang bersama dengan kita? Orang yang dekat dengan kita. Kalau mereka sampai hari ini tidak bersama dengan kita, kita tidak. Kenapa ya? Kita tidak tahu. Kenapa kok sampai tidak mau bersama dengan kita? Tetap ada usaha untuk bawa mereka bersama-sama dengan kita. Dengan saudara, datang menikmati firman. Jadi orang yang dipuaskan dengan firman, dia pasti cerita. Kita lihat dalam Yohanes 4, perempuan Samaria. Waktu Tuhan tanya, panggil suamimu. Dia minta air, lalu Tuhan minta air, lalu dia bilang, aku perempuan Samaria, tidak berbaik dengan orang Yahudi. Masa kan kau minta minum? Wanita ini tidak tahu kalau yang sebenarnya Tuhan mau, air hidup. Hidup kekal. Lalu Tuhan bilang, panggil suamimu. Dia berkata, aku tidak punya suami. Tuhan bilang, benar apa katamu, kau jujur. Hidupmu betul seperti apa yang kau katakan. Yang sekarang pun bukan suamimu. Lalu dia cerita kepada banyak orang, dia tinggalkan, dia cerita, aku ketemu Mesias. Sampai orang lain pun berkata, dulu aku karena kamu yang bilang, tapi sekarang karena aku bertemu dengan Yesus sendiri. Orang-orang Samaria berkata, bukan karena katamu, tapi aku mendengar kata-kata dia. Anak-anak Tuhan harus alami seperti itu. Bisa dulu karena orang lain, tapi sekarang harus benar membangun rohani kita. Dengan mendengar firman dan jadi pelaku firman. Ini yang disebut menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Atau menikmati Yesus. Mari kita perhatikan dua sosok saja. Perhatikan murid-murid yang benar-benar menikmati Tuhan. Yang pertama, Simon Petrus. Petrus ini seorang nelayan, tukang nangkap ikan. Dulu namanya Simon. Kita lihat Markus 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi Simon ini, atau dulu namanya Simon, sekarang diganti Petrus oleh Tuhan, dia seorang nelayan. Nelayan itu bukan pekerjaan tingkat tinggi, sederhana. Menebarkan jala, dapat ikan, dijual sebagian dimakan, menebarkan jala. Sederhana. Tuhan tidak melihat seseorang dari penampilan luar, tapi dia lihat dari penampilan dalam. Seorang nelayan. Kemudian Yesus mengubah namanya menjadi Petrus atau Kepa atau Kefas. Artinya batu karang. Kita lihat Markus 3 ayat 16. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus. Supaya Tuhan mau Petrus ini kuat. Dia kerjanya di laut, diombang-ambingkan gelombang, diterpa angin, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Tapi Tuhan mau supaya dia jadi batu karang yang kuat. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan tidak mau kita terombang-ambing dengan segala hal. Tapi hanya fokus kepada Kristus yang menyelamatkan kita. Tuhan mau Petrus semakin kuat seperti batu karang, imannya kuat. Begitu juga dengan kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah kita sudah percaya Kristus, berapa lama kita yang tahu? Berapa lama kita percaya dia, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah kita seharusnya sudah ciptaan baru. Nah kita memang ciptaan baru, kita semua yang tahu siapa kita, bagaimana kita setelah kita kenal Kristus. Tuhan mau kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, yang kuat,
bukan berarti kita katakan merasa kuat dengan kebenaran kita, tidak. Petrus dipilih oleh Tuhan, jadi muridnya Tuhan, tapi dia juga pernah terombang-ambing. Tepatnya Petrus pernah imannya jatuh bangun. Imannya jatuh bangun. Grafiknya naik turun. Yang pertama dia pernah bela gurunya dengan kekuatannya. Saat di taman, gurunya ditangkap, Petrus tidak terima. Dia hulus pedangnya. Dia parang telinga hamba imam besar. Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Jadi Petrus tidak terima. Gurunya diperlakukan seperti itu, dia tidak terima. Petrus tidak mengerti bahwa itu cara Tuhan. Supaya dia bisa mati tersalib. Kalau dia Allah, dia roh, dia tidak akan bisa mati disalib. Kalau dia tidak turun ke dunia, jadi manusia tanpa dosa. Petrus bela gurunya. Dan ini tidak memperkenan Tuhan. Orang yang membela imannya dengan kekuatannya, Tuhan tidak berkenan. Satu kali akan luruh, akan gugur kalau membela iman kita dengan kekuatan kita. Jadi apa yang dilakukan Petrus ini menunjukkan imannya yang disertai dengan kekuatannya. Tepatnya yang dilakukannya bukan menunjukkan iman, tapi menunjukkan kekuatan. Ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yesus jadi manusia, dia menderita waktu mau disalibkan. Kita melihat waktu dia berdoa di Taman Getsemani, peluhnya menetes seperti darah. Dia berkata, Bapa, kalau boleh, halukan cawan. Itu secara manusia dia menderita, dia disalib, dia menderita, dia dicambuk menderita, dia dipaku, dia kesakitan. Tapi dia tidak membalas. Karena apa? Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Itu sebabnya dia mau nanti kalau dia datang, dia bawa kita ke surga selama-lamanya. Dan karena itu dia mau minta supaya kita kuat iman kita. Kembali kepada Petrus. Tuhan mau Petrus benar-benar bertumbuh imannya, bukan bertumbuh berdasarkan kekuatannya. Bukan bertumbuh imannya berdasarkan kekuatannya. Maka apa yang dilakukan Petrus? Yang kedua kita bisa lihat dia sangkal gurunya. Dia sangka karena dia berdiri imannya dengan kekuatannya, merasa kuat. Ada orang yang berkata belum tahu ya dulu sebelum kamu lahir aku sudah jadi orang Kristen. Kalau dia jadi orang Kristen sampai sekarang dan tetap ikuti cara Tuhan, perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan itu begini. Tapi kalau sekarang tidak cuma bilang dulu, Tuhan bisa bilang aku tidak kenal engkau. Karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Kembali kepada Simon Petrus, dia sangkal gurunya dalam Matius 26 ayat 73 sampai 74. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Tuhan tegur Petrus, tapi Tuhan masih beri kesempatan. Dia dengar kokok ayam, ayam berkokok, menandakan dia menyangkal gurunya. Jadi kalau orang imannya tidak stabil bisa seperti Petrus. Pertama membela, tapi dengan kekuatannya. Akhirnya menyangkal. Banyak orang menyangkal, murtad tinggalkan Tuhan. Karena imannya bertumbuh pada kekuatannya. Pada logikanya. Kalau datang serangan, kalau datang katakan masalah, hal-hal yang dia tidak bisa menjawab tentang imannya. Karena imannya tidak berdasarkan kebenaran firman. Cuma logika, cuma
katakan asal. Nah, Tuhan tidak mau itu. Jadi kita melihat di sini, Tuhan inginkan Petrus imannya kuat, bertumbuh dan bukan menggebu-gebu sesaat. Boleh orang waktu percaya cinta mula-mula, tapi terus grafiknya naik. Harus. Jadi kita lihat di sini, imannya Petrus, dia menggebu-gebu berdasarkan kekuatan diri. Jangan jadi Kristen yang cuma pokoknya aku Yesus. Pokoknya. Bukan tidak boleh, harus. Pokoknya Yesus harus. Tapi harus benar-benar mendasarkan imannya atau imannya punya dasar firman Tuhan. Kalau nanti dibolak-balik, orang akan tidak bisa menjawabkan luntur imannya. Harus punya dasar kebenaran firman. Coba kita lihat Petrus, dia murid. Dia bela gurunya, tapi akhirnya dia menyangkal gurunya. Dalam Matius 26 ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini ucapan Petrus bukan berdasarkan iman yang berakar. Dia bilang, biar orang lain tinggalkan Tuhan, aku tidak. Tuhan bukan tidak mau dengar suara ini, pernyataan ini dari kita. Asal berdasarkan iman kita, berdasarkan firman. Waktu Tuhan dengar, Petrus bilang begini, Tuhan tahu. Ini cuma menggebu-gebu. Sebentar saja, kemudian seperti gelombang naik, turun lagi. Ayat 34, Yesus jawab begini. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi ini iman yang seketika cepat bangkit, cepat tenggelam. Tuhan bukan tidak mau kita punya iman bangkit, harus. Tapi jangan gampang tenggelam. Ditenggelamkan dengan persoalan dan masalah. Harus cuma Yesus. Ayat 30, kita baca ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, kadang orang Kristen juga bisa seperti ini kan. Dikalahkan dengan persoalan. Pertama-tama kuat, Tuhan kalau engkau memang Tuhan suruh aku berjalan. Wah. Tuhan bilang silakan, ini aku berjalan. Tapi waktu dirasa tiupan angin, kemudian Petrus mulai tenggelam. Tuhan tidak mau iman kita sesaat. Tapi Tuhan mau iman kita berakar berdasarkan firman. Seperti makanan yang dikunyah, ditelan dan ada dalam pencernaan kita yang membuat kita bertumbuh dan sehat. Kalau kita melihat keadaan Petrus, kita juga melihat keadaan kita. Kadang kita seperti Petrus. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa, dia sadarkan Petrus. Dalam ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan tidak mau kita punya iman bimbang. Tuhan tegur Petrus, tapi dia juga menolong Petrus. Luar biasa Tuhan kita. Segera Tuhan ulurkan tangannya, segera Tuhan. Jadi waktu Petrus berjalan, lalu dia rasa tiupan angin, kemudian dia mau tenggelam. Nah, Alkitab tidak menjelaskan berapa jaraknya Tuhan dengan Petrus pada waktu itu. Tapi Alkitab menjelaskan, segera Tuhan ulurkan tangannya. Maka kita bisa mengerti, luar biasa kasihnya Tuhan dan tangannya Tuhan untuk menolong. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Kita kadang tidak bisa pikir. Pikiran kita terbatasi dengan logika kita. Tapi tangan Tuhan penuh dengan kuasa. Amin. Yesaya 59 ayat pertama berkata begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ada angin di laut. Orang bisa sulit mendengar perkataan orang.
Tapi Yesus tidak sulit. Bagi dia tidak ada yang mustahil mendengar seruanmu dan seruanku. Waktu engkau alami seperti Petrus, engkau lihat ada tangan Tuhan yang terulur. Untuk apa? Menolong engkau dan aku. Menolong Petrus, untuk membuat Petrus keluar. Jangan sampai tenggelam. Begitu juga dengan kita. Bagaimana kita supaya tidak tenggelam? Jangan iman seketika, tapi bertumbuh pada kebenaran firman. Nah itu Petrus belajar dari kegagalan. Terus imannya bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Dia tahu siapa Yesus. Ini yang Tuhan mau. Orang bisa menikmati Tuhan kalau imannya bertumbuh. Ini yang membuat imannya semakin kuat. Dia tahu siapa Yesus. Kita baca Markus 8. Ayat 27 dan 28. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Kita membaca ayat ini dan mendengar, kita tahu waktu Yesus tanya, menurut orang-orang siapa aku? Ada orang yang berkata, engkau Elia, engkau Yohanes Pembaptis, engkau salah satu dari nabi. Tapi Petrus keyakinannya sudah berbeda. Karena dia berangkat dari kegagalan, dia terus mau grafiknya naik maju. Kita juga harus maju. Jangan berhenti dari kegagalan, tapi terus kita bangkit. Iman kita berdasarkan firman. Petrus keyakinannya beda dengan yang lain. Ayat 29. Ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias artinya juru selamat. Orang yang seperti ini tidak akan tinggalkan Yesus. Amin. Karena dia tahu, dia penyelamatku, dia Tuhanku, dia juru selamatku. Loh, kan dia lahir dari wanita, dia kan manusia. Justru dia jadi manusia, aku selamat. Kalau dia tidak jadi manusia, aku binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harus ada. Mesias artinya juru selamat. Petrus yakin dirinya selamat hanya karena Yesus. Kita harus yakin kita selamat hanya karena Yesus. Bukan yang lain. Bukan hasil kerja kita. Bukan kekayaan kita. Bukan kemampuan kita. Tapi hanya Yesus. Petrus yakin Yesuslah yang mampu mengampuni dosa. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus yakin hanya Yesus yang mampu mengampuni dosanya. Hanya dia. Bahkan Kisah 4 ayat 12 berkata tidak ada nama lain di dalamnya yang membuat seseorang selamat. Kisah 4 ayat 12. Tidak ada nama yang lain dalam dunia ini kecuali Yesus. Nah, orang yang sampai dalam taraf iman seperti ini menikmati Tuhan, benar-benar menikmati Yesus. Yesus jadi bagian hidupnya, dia tidak akan mungkin tinggalkan Tuhan. Karena apa yang di dunia janjikan itu cuma sementara. Berapapun yang dunia bisa berikan, cuma sementara. Batasnya waktu orang meninggal dunia. Dia tidak bisa bawa apa-apa. Berapapun yang dia miliki, berapa banyak yang orang genggamkan di tangan yang sudah kaku. Tidak bisa pakai. Orang yang tahu ini, dia tidak mau tinggalkan Yesus. Tetap setia. Bahkan dia saksi kepada orang lain. Seperti kita melihat perempuan Samaria, dia saksi, aku telah temukan Mesias. Seperti makanan yang kita punya, menyehatkan kita, lalu kita berkata, Yesus loh yang mampu. Dia mampu mengampuni. Dan kita lihat seterusnya Petrus jadi pemberita Injil. Dia menyaksikan,
bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bersaksi benar-benar dia jadi saksi Tuhan. Dia yakinkan orang dan benar-benar dia tahu dan keluar kesaksian dalam dirinya kepada orang lain dan keluarganya juga. Kisah 15 ayat 7 kita baca. Kisah 15 ayat yang ke-7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Jadi kita lihat Petrus, dari kegagalan dia bangkit. Dia yakin Yesus Tuhan, dia percaya dan dia menyaksikan Yesus itu Tuhan. Apakah kita sudah ada di sini? Benar-benar percaya Yesus dan tidak tergoyahkan. Lalu apakah kita melangkah sampai di sini? Menjadi saksi Tuhan. Orang-orang yang Tuhan percayakan atas kita, siapa itu? Mungkin istri, suami, orang tua, saudara, anak. Dan orang-orang yang kita kenal, orang dekat dengan kita. Petrus benar-benar yakin, hanya Yesus yang dapat menyelamatkan dirinya. Kisah 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, orang yang sampai level di sini, dia tidak akan tinggalkan Yesus. Maka Yesus berkata, katakan, kalau orang peroleh seluruh dunia, apakah untungnya orang memperoleh seluruh dunia? Termasuk apa yang ada di dunia, kekayaan dan sebagainya. Tapi jiwanya binasa. Tuhan katakan itu pada murid-muridnya. Jadi sudah lihat di sini, Petrus yakin dan dia tidak tinggalkan Tuhan. Menurut sejarah, Petrus berkata, aku enggak layak mati seperti guruku. Dia bukan orang baik saja, dia sangat baik bagi aku. Dia Allah, dia rela turun, tersalib, menderita hanya untuk aku. Dan semua orang yang mau terima dia. Lalu Petrus berkata, di dalam sejarah dikatakan, aku mau tidak seperti dia. Cara mati disalib dengan kepala, tangan, kaki dipaku. Tapi aku mau kepalaku di bawah. Aku mau disalibkan. Dan benar sejarah menyatakan Petrus alami seperti itu. Itu yang disebut menikmati Yesus dalam hidupnya. Dan tidak mungkin akan tergoyahkan. Dia ada pagi hari bersama dengan kita. Mari kita mau iman kita kuat seperti Petrus. Karena firman Allah berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jangan puas jadi Kristen. Puaslah jadi anak-anak Tuhan yang terus menjadi pelaku firman-Nya. Sekarang kita lihat yang kedua, Paulus. Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau bedah. Paulus bilang, siapa yang memisahkan? Siapa yang dapat memisahkan aku? Penindasan, tertindas, terintimidasi, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau bedah. Paulus berkata, tidak ada. Ini iman Paulus. Kalau dia tidak punya iman seperti mana bisa dia berkata seperti itu? Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Siapa yang dapat menceraikan aku dari kasih Kristus? Karena Paulus telah menikmati Yesus dalam hidupnya. Dan grafik imannya tidak pernah turun. Terus naik dan tidak pernah turun. Grafiknya tidak pernah turun. Dari tidak percaya menjadi percaya. Kisah 9 ayat 3 sampai 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit,
mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang mengatakan kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sejak itulah ia percaya Yesus dan grafiknya terus naik. Dulu tidak tahu siapa Yesus, maka dia berbuat penentang Yesus. Tapi waktu dia tahu siapa Yesus, dari penentang menjadi alatnya Yesus. Kisah 9 ayat 13-15. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Mu kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dan benar-benar Paulus jadi alatnya Tuhan. Dia beritakan Injil ke semua orang. 14 kitab, dalam kitab kita bisa membaca, dalam kitab ditulis kitab Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. 14 kitab Paulus tulis untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan dirinya. Jadi apa yang kita dapat buat, sudah bukan 1, bukan 2, mungkin kita lakukan yang lain. Hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kemuliaan Dia. Apa yang kita lakukan bukan untuk orang lain, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia, karena Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. Bertumbuh grafiknya, diragukan, tidak goyah. Tidak goyah, tidak marah. Diragukan, tidak goyah, tidak marah. Kita lihat kisah 9 ayat 26. Kisah Rasul 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Diragukan. Ya orang pasti ingin tahu loh. Paulus bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Dia mau menggabung dengan murid-murid, dia beritakan Yesus itu Tuhan. Orang lihat, dia bicara tentang Yesus, Yesus itu Tuhan, tapi orang mesti lihat dulu, benar enggak ya dia? Betul enggak dia? Secara telinga, perasaan, memang enggak enak kan diragukan. Paulus pernah diragukan, siapa Paulus, lalu siapa kita? Dan Paulus dia tidak marah. Ayat 28 kita baca. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Tetap mau diragukan, tidak diragukan, tetap lakukan firman. Orang mau cemoh atau tidak, orang mau berkata begini sok rohani tidak, tetap lakukan firman. Amin. Tepuk tangan muliakan Tuhan. Tetap lakukan firman. Imannya dibuktikan dengan apa yang dia lakukan. Kita juga demikian. Iman kita akan terbukti dengan apa yang kita lakukan, kita perbuat. Luar biasa iman Paulus. Bagaimana bisa seperti itu? Karena dia benar-benar meyakini dan menikmati Yesus itu Tuhan. Ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia tidak pernah berhenti. Kadang-kadang orang Kristen grafiknya maju, berhenti. Nah, diberhentikan kenapa? Dengan masalah. Tersinggung dengan perkataan orang lain. Dengan perbuatan orang lain. Nanti kemudian naik lagi, turun lagi. Tuhan tidak mau itu. Memang ada masalah, ada persoalan. Tapi kita harus kuat, harus punya filter. Filter. Orang mau apapun, kita punya filter untuk tetap memuliakan Tuhan. Paulus dia benar-benar membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini yang disebut benar-benar menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Perhatikan ucapannya. Satu ayat dalam Filipi 1 ayat 21a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja
memberi buah. Paulus tahu, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi dia tahu hidupnya untuk Kristus memang. Tapi dia juga tahu satu kali dia akan mati. Mati bagi dia adalah keuntungan sebab dia sudah lakukan sebelum dia meninggal, dia lakukan hidupnya bagi Kristus. Itu yang dikatakan, kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kristenan seperti pohon. Dia bisa hidup karena akarnya merambat sampai ke bawah, sampai ke mata air. Menghisap sari-sari makanan, itu firman. Menghisap, bertumbuh, kemudian memasak melalui daun. Dan jadilah bunga dan buah. Bukan cuma buah, tapi buah yang manis. Ada buah yang asam, tapi benar-benar buah manis yang berbuah banyak. Tuhan berkata, kamu adalah muridku jika kamu berbuah banyak. Berbuah banyak. Tuhan mau kita berbuah. Untuk itu kita harus belajar untuk mendengar firman dengan sungguh. Mendengar firman. Kita harus makan firman dengan benar-benar. Makan dengan sungguh. Kita harus masukkan firman dalam hati kita. Nikmati betul-betul dan dicerna. Lalu menjadi pelaku firman. Mari kita terus bertumbuh. Jangan sampai iman kita tidak bertumbuh. Jangan mandek di tengah jalan. Jangan bimbang atau dibimbangkan oleh masalah atau orang lain. Tapi terus makan firman, nikmati firman. Sampai firman itu menjadi bagian hidup kita. Maka sorga pasti jadi milik saudara dan saya untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Nyanyi ini mengatakan seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Kita nyanyikan pujian ini, semua bangkit berdiri. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Haleluya. Pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasih. Mari semua katakan, ku ingin menikmati pribadimu. Ku ingin menikmati. Keluar dari hati kita ucapan yang tulus di mata Tuhan. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Katakan menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus di setiap waktu kau berada. Menikmati
Mari belajar menikmati Dia dalam setiap waktu. Yesus. Dalam kegelapan. Kembali katakan menikmati Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, katakan kembali menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Menikmati. Menikmati Yesus. Di setiap waktu Kau berada. Ibu Febel Trihadi berdoa. Menikmati Yesus dalam kekekalan. Mari sekali lagi semua katakan. Menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Benar Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh-sungguh dapat menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih di penghujung tahun ini Tuhan. Kau masih memberikan berkat yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman. Kami memiliki rasa haus dan lapar akan firman. Kami mau belajar firman, kami mau menelaah firman. Dan Bapa, yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami adalah kami mau melakukan firman-Mu Yesus. Benar Tuhan, Kau sangat berharga dalam hidup kami. Di setiap waktu kami sangat merindukan, membutuhkan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, jadikan kami semua sidang jemaat-Mu di tempat ini adalah menjadi jemaat yang mau melakukan firman, supaya kami menjadi berkat. Dan kami yakin, kami percaya Engkau akan selalu memberkati kami Tuhan. Luar biasa Bapak. Haleluya. Kau menegur kami Tuhan. Haleluya. Biarlah banyak orang yang belum percaya kepadamu menjadi percaya karena kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak.
Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Amin. Amin. Sungguh kami diberkati Tuhan. Dan kami rindu selalu diberkati karena kami menyediakan hati kami yang sungguh-sungguh kepadamu. Sehingga berkat itu akan terus tercurah bagi kami. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan. Juga ya Tuhan seluruh ya Tuhan isi pastori. Biarlah kami sama-sama memiliki ya Tuhan hati yang menghamba kepadamu bersama jemaat yang ada. Hingga ya Yesus sesuai dengan kerinduan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan kami menjadi berkat. Itulah Bapa doa sembahyang ucapan syukur kami Tuhan. Yang hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu untuk kami semua. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami bisa menikmati hadir-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.